Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat Bapak Ibu guru penggerak. Saya Yesi Diana Saputri, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kutai Timur. Di sini saya akan memaparkan nilai dan peran guru penggerak. 5 nilai guru penggerak. Yang pertama adalah berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Jika saya menjadi seorang guru penggerak, kemudian sudah selesai melakukan pendidikan 3 tahun setelahnya, maka saya akan membuat program. Ini program sebagian sudah berjalan dan sebagian akan berjalan. Yang pertama untuk nilai berpihak pada murid, saya akan membuat perencanaan pembelajaran dan proses kegiatan pembelajaran pada setiap pertemuan berpusat pada murid. Jadi ini sudah mulai dibuat, jadi membuat perencanaan pembelajaran dan proses kegiatan pembelajaran pada setiap pertemuan berpusat pada murid, memberikan kemerdekaan kepada murid untuk berekspresi, untuk berpendapat, untuk berkreasi, untuk mengeluarkan aspirasinya. Kemudian secara aktif melibatkan murid dalam pengambilan setiap keputusan. Jadi kalau setiap pembelajaran, di awal pembelajaran itu kita punya kontrak pembelajaran dan itu guru yang menentukan, saya yang menentukan kalau sebelum-sebelumnya. Nah, untuk selanjutnya kita rubah sistemnya. Sekarang kita tanya kontrak pembelajaran apa yang kita sepakati bersama di dalam kelas itu. Kemudian nilai yang kedua adalah reflektif. Reflektif ini sudah saya lakukan secara rutin dengan melakukan evaluasi diri terhadap proses pembelajaran, baik itu proses pembelajaran, baik itu kegiatan di luar pembelajaran, kemudian menerima segala masukan yang membangun tentu saja, dan terus mengembangkan hal positif. Jadi setiap masukan itu kan ada positif, ada negatif. Yang positif kita kembangkan, yang negatif kita lakukan perbaikan gitu. Kita melakukan perbaikan dari proses evaluasi diri. Jadi tidak hanya berhenti di mengevaluasi diri, nyebar instrumen, kemudian melakukan penilaian teman sejawat, kemudian mungkin juga ke pimpinan, supervisi kepala sekolah, tetapi juga melakukan aksi perbaikan gitu. Kemudian itu kan bisa menjadi perbaikan untuk diri kita sendiri untuk tampil lebih baik lagi, untuk bertindak yang lebih positif lagi gitu. Kemudian nilai yang ketiga adalah mandiri. Mandiri ini saya kan secara aktif mengikuti berbagai seminar atau pelatihan untuk mengembangkan diri sehingga meningkatkan kemampuan saya, yang selanjutnya kemampuan itu bisa saya sebarkan, bisa saya ajarkan, bisa saya tularkan ke lingkungan belajar saya. Kemudian yang selanjutnya adalah kolaboratif. Kolaboratif, saya akan bekerja sama dengan berbagai pihak, dari murid, orang tua, kepala sekolah, guru, dan tokoh masyarakat. Kemudian juga dunia usaha dan dunia industri ya, karena kita juga ada beberapa perusahaan, untuk menciptakan proses pembelajaran yang baik dengan menjadi guru tamu misalnya. Dan hadir dalam pembelajaran di kelas. Kemudian inovatif, secara aktif membuat gagasan-gagasan baru yang tepat guna untuk menyelesaikan masalah atau untuk mengembangkan lingkungan belajar. Itu dengan cara membuat video-video pembelajaran di YouTube. Kemudian saya juga mengembangkan kewirausahaan di P5 gitu. Nah, ini program yang saya canangkan selama 3 tahun masa pendidikan gitu. Dan sebagian juga sudah saya mulai dari diri saya, mulai dari kelas saya untuk saya terapkan. Nah, ini beberapa kegiatan atau program yang sudah mulai saya terapkan,
berpihak pada murid, misalnya saya sudah mulai menyusun perencanaan pembelajaran yang berpusat pada murid. Kemudian pembelajaran juga sudah berpusat pada murid. Saya memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpendapat, berkreasi, berekspresi. Kemudian saya hanya sebagai fasilitator. Saya hanya menuntun proses diskusi agar berjalan dengan lancar. Kemudian saya juga melibatkan murid dalam pengambilan keputusan. Nah, ini ada kegiatan berkebun. Jadi di kelas biologi itu karena mereka tuh sangat suka berkebun, jadi mereka sangat suka praktek gitu. Karena saya tidak hanya mengejar sejarah tapi juga biologi. Nah, oke lah kita praktek gitu. Selanjutnya reflektif, ini beberapa juga sudah saya laksanakan, yaitu secara aktif bertanya kepada murid ya setelah pembelajaran selesai ya, tentunya bagaimana proses pembelajaran yang saya lakukan, baik itu klasikal maupun individual. Kemudian saya juga secara terbuka menerima masukan dari teman sejawat, apa yang kurang, apa yang lebih, apa yang perlu diperbaiki. Kemudian juga aktif memberikan instrumen penilaian pembelajaran, baik itu dalam supervisi kepala sekolah maupun kolaborasi dengan teman sejawat atau dengan siswa dan orang tua. Nah, ini ada sedikit cuplikan videonya. Perkenalkan, nama saya Eni Riawati. Ya. Kita langsung lanjut saja. Selanjutnya mandiri, ini sudah saya lakukan adalah aktif mengikuti pelatihan, seminar, dan workshop pengembangan diri. Tentunya ini akan terus saya lakukan dan tidak hanya berhenti di saya. Semoga saya juga bisa berbagi praktek baik saya ke teman-teman yang lain gitu. Kemudian saya juga sudah mulai menerapkan kolaboratif, itu merencanakan pembelajaran dengan teman sejawat, kemudian melaksanakan pembelajaran P5 bersama tim, tema 1 kewirausahaan. Kemudian yang akan selanjutnya saya laksanakan adalah program saya itu adalah bekerja sama dengan tokoh masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri. Nah, ini yang belum dan akan saya lakukan. Selanjutnya inovatif. Inovatif ini sudah saya mulai dari diri saya, itu membuat video-video pembelajaran di YouTube. Saya sudah punya akun YouTube namanya Kelas Buyes, tapi memang karena kendala sinyal dan lain sebagainya ada sedikit macet ya, dan ini alhamdulillah di pendidikan guru penggerak ini kita mulai lagi untuk membuat video-video pembelajaran. Selain itu saya merancang model pembelajaran yang bervariasi Bapak Ibu, sehingga saya tuh nggak mau kalau belajar sejarah itu hanya diam kemudian mencatat kemudian mendengarkan, atau yang duduk ngantuk gitu loh. Nah, saya tuh mau kita aktif, ayo kita ngapain gitu, ayo kita bikin apa gitu. Nah, yang ada dalam foto ini adalah kita apa itu namanya, sosiodrama untuk proklamasi kemerdekaan. Jadi ada 2 kali pengambilan video ya. Yang pertama itu di dalam kelas, jadi kita kayak gladi kotor terlebih dahulu di dalam kelas, baru setelah bagus kita tampil di luar kelas. Kita benar-benar rekonstruksi kejadian proklamasi kemerdekaan itu seperti aslinya. Nah, itu. Nah, selanjutnya saya mau lebih bervariasi lagi inovasi-inovasi yang saya lakukan di pembelajaran, mungkin juga dengan salah satunya yaitu mendatangkan tokoh masyarakat supaya menjadi inspirasi untuk anak-anak. Kemudian saya juga masih banyak yang bisa saya rencanakan gitu untuk inovasi-inovasi di pembelajaran saya. Begitu 5 peran dan nilai saya sebagai guru penggerak jika saya nanti lulus dan sudah selama 3 tahun pasca pendidikan gitu.
saya harap saya nggak berhenti di sini. Dari awal pun saya ikut dalam program guru penggerak ini karena ingin mengembangkan diri. Jadi saya nggak mau setelah nanti 3 tahun lulus ya tetap di titik yang sama nih. Jangan sampai seperti itu gitu. Kita harus berkembang, kita harus berubah karena hidup itu kan harus terus berubah menuju yang lebih baik gitu. Itu paparan dari saya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.